Halo, selamat datang. Di video kali ini akan menjelaskan tentang tugas dari Ibu Indri Rahayu, mengenai digital dan data analytics stages dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok kami mengambil tema penggunaan media sosial masyarakat Indonesia. Dalam data analytics stage ada beberapa metode. Yang pertama, deskriptif, what happened. Penggunaan media sosial di masyarakat. Media sosial sebagai sarana untuk berinteraksi orang-orang satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan melalui kata-kata, gambar, dan video dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Tujuan dari adanya sosial media sendiri adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antar pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Agar pengguna media sosial lebih mudah dan cepat, dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan cepat. Anda tidak perlu lagi menghubungi orang lain melalui kabel telepon atau alat komunikasi tradisional. Cukup dengan mengakses media sosial, Anda dapat terhubung dengan banyak orang, membuat forum, diskusi bersama, mengunggah aktivitas keseharian dan lain sebagainya. Exploratory, what is going on? Laporan terbaru dari agensi marketing We Are Social dan platform manajemen media sosial Hootsuite mengungkap bahwa lebih dari separuh penduduk di Indonesia telah melek alias aktif menggunakan media sosial pada Januari tahun 2021. Berikut adalah 10 media sosial yang sering digunakan di Indonesia. YouTube menjadi platform yang paling sering digunakan pengguna media sosial di Indonesia berusia 16 hingga 64 tahun. Persentase pengguna yang mengakses YouTube mencapai 88%. Media sosial yang paling sering diakses selanjutnya adalah WhatsApp sebesar 84%, Facebook sebesar 82%, dan Instagram 79%. Sebagai informasi, rata-rata waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia untuk mengakses sosial media selama 3 jam 26 menit. Total pengguna aktif sosial media sebanyak 160 juta atau 59% dari total penduduk Indonesia, 99% pengguna media sosial berselancar melalui ponsel. Explanatory, why did it happen? Kenapa menggunakan media sosial? Media sosial sudah seperti kebutuhan. Tak jarang mereka dianggap aneh atau bahkan ketinggalan zaman, lantaran tidak seperti orang kebanyakan yang punya akun media sosial. Berikut adalah data alasan orang menggunakan sosial media. Pengguna internet secara global mengungkapkan sejumlah alasan mereka memanfaatkan media sosial. Sebanyak 36,5% responden ingin tetap up to date dengan berita dan peristiwa terkini. Mereka juga mencari konten hiburan 35%, mengisi waktu luang 34,4%, dan tetap terhubung dengan teman 33%. Sekitar 27% responden menggunakan media sosial untuk membagikan foto atau video dan mencari tahu soal produk yang akan dibeli. Sementara, ada 26,8% responden yang memanfaatkan media sosial untuk membangun jaringan atau networking dengan orang lain. Alasan lainnya para pengguna internet mengakses media sosial karena banyak temannya yang juga menggunakan platform tersebut 25,1%, tempat membagikan opini 23,4%, dan bertemu orang baru 21,3%. Media sosial juga digunakan sebagai alat komunikasi seperti telepon, SMS, chatting, untuk memudahkan cara berkomunikasi jarak jauh. Dengan adanya fitur chatting saat ini akan semakin memudahkan sistem koordinasi. Untuk menyampaikan informasi yang terkesan penting dan segera maka bisa memanfaatkan fitur chatting. Dengan chatting juga bisa menyampaikan pesan atau informasi langsung ke beberapa orang seperti pada fitur group chatting. Tentu hal ini sangat berdampak positif terhadap bisnis. Mencari informasi, sosial media membantu proses pencarian berbagai sumber informasi dalam setiap bidang kehidupan. Informasi tersebut berasal dari berbagai daerah di seluruh penjuru dunia. Ada banyak grup yang dapat diikuti oleh siswa dan guru melalui platform online yang terkait dengan program studi, demografi, lingkungan sekolah atau perguruan tinggi, dan lain-lain. Interaksi sosial atau pertemanan. Dalam dunia komunikasi, media sosial bermanfaat sebagai sarana untuk membangun hubungan atau relasi.
Bahkan media sosial membantu kita untuk berkomunikasi jarak jauh karena media sosial memiliki jangkauan global. Media sosial mempermudah kita untuk berinteraksi dimanapun kita berada. Bisnis online. Media sosial menjadi alat untuk membangun keterikatan dengan konsumen. Dengan media sosial konsumen bisa berkomunikasi langsung terkait produk atau jasa, menganalisis pasar, konsumen, hingga kebutuhan produksi. Menyampaikan opini, update status, posting foto, video, informasi. Sebagai sarana untuk berbagi kegiatan yang dikerjakan. Hiburan atau relaksasi, mendengarkan musik atau menonton video. Prediktif, what will happen? Media sosial akan terus bertahan di masa depan karena mampu memenuhi kebutuhan manusia yang tak bisa dilepaskan, yakni kebutuhan sosial. Manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan besar untuk berkomunikasi. Dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat, media sosial akan terus tampil dengan sangat menarik lebih banyak manusia untuk masuk ke dalamnya. Preskriptif, how do I take advantage? Di era globalisasi ini, media sosial memegang peranan yang sangat penting dalam kebutuhan bersosialisasi dan komunikasi. Hanya dalam satu genggaman, seluruh manusia di muka bumi kini bisa dengan mudahnya bertukar informasi, mengakses gambar atau video, hingga pengetahuan baru tanpa celah. Menggunakan media sosial dengan bijak, kita harus bisa menggunakan dan memanfaatkan media sosial untuk tujuan yang sekiranya berdampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Eksperimental, how well will it work? Media sosial saat ini memang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sehari-hari sebagian besar orang Indonesia, disadari atau tidak. Media sosial benar-benar sudah menjadi bagian yang selalu terlibat di dalamnya. Media sosial digunakan mulai dari yang hanya sekedar mencari hiburan sampai yang mencari penghasilan. Tidak hanya itu, kebutuhan media juga sangat baik dimanfaatkan atau digunakan untuk instansi pemerintahan, yang sudah aktif terjun ke media sosial agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Seluruh instansi pemerintah mulai serius mengembangkan media sosial yang dimiliki, baik itu medsos kantor pusat maupun kantor vertikal. Kementerian Keuangan merupakan salah satu instansi pemerintah yang sangat memperhatikan pengelolaan medsosnya. Bahkan, sarana belajar pun menjadi sangat mudah. Lewat media sosial, para pelajar secara aktif bisa lebih kreatif dan mandiri sehingga kualitas pelajaran pun bisa semakin meningkat baik dan segi pengetahuan maupun kualitas. Demikian video dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Thank you so much for watching. See you in the next video.